Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puhaba rekan saudara Lumandum. Perkenalkan, saya Desi Safnita, Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwasli Kabupaten Biren. Nah, mohon waktu dan perhatian dari Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengulas sedikit tentang apa itu penanganan pelanggaran di Bawaslu atau Panwasli. Baik, saudara Lum, sebelum kita masuk kepada apa itu penanganan pelanggaran pemilu, baiknya kita juga mengetahui regulasi ataupun dasar hukum pemilu. Yang pertama, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kemudian, Perbawaslu 7 Tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan penyelenggaraan pemilu. Kemudian, Perbawaslu 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Kemudian, Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2019 tentang mekanisme penanganan pelanggaran kode etik pemilu, pengawas pemilihan umum kecamatan, pengawas pemilihan kelurahan atau desa, dan pengawas pemilihan tempat pemungutan suara. Terakhir, Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di sini saya hadir untuk sedikit mengulas apa itu penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh Panwasli Kabupaten Biren. Adapun penanganan pelanggaran merupakan tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Ada 4 jenis pelanggaran pemilu. 1. Pelanggaran administratif pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. 2. Tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Ketiga, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, yakni pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Keempat, pelanggaran hukum lainnya terkait penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, contohnya ketidaknetralan ASN. Adapun sumber dugaan pelanggaran pemilu, yang pertama adanya temuan. Temuan ini merupakan hasil pengawasan aktif pengawas pemilu. Yang kedua, adanya laporan. Laporan ini merupakan laporan yang disampaikan oleh warga negara yang punya hak pilih, pemantau pemilu, dan atau peserta pemilu. Jangan lupa, untuk membawa sebuah laporan tentunya harus melengkapi syarat laporan, yakni berupa syarat formil dan syarat material. Yang pertama, identitas pelapor. Yang kedua, identitas terlapor. Yang ketiga, batas waktu penyampaian laporan, dan yang keempat adalah kesesuaian tanda tangan pelapor. Berikutnya, syarat material sebuah laporan. Yang pertama, uraian peristiwa atau kejadian, waktu dan tempat kejadian, saksi, dan juga barang bukti yang dilaporkan. Demikian ulasan singkat saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu.